Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audrey Maria Wardani, NIM 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai disseminated intravascular coagulation dan agranulositosis. Yang pertama untuk disseminated intravascular coagulation atau DIC. Dalam bahasa Indonesia itu dikenal sebagai KID atau koagulasi intravaskuler disseminata. Nah, ini merupakan sindrom patologi klinis yang menyebabkan berbagai komplikasi. Di sini itu terjadi deposit fibrin intravaskular yang luas dengan konsumsi faktor-faktor pembekuan dan trombosit yang terjadi akibat dari berbagai kelainan yang melepaskan materi prokoagulan ke sirkulasi darah atau menyebabkan kerusakan endotel dan atau agregasi trombosit yang luas. Nah, di sini terdapat dua jenis DIC atau KID, DIC akut dan DIC kronik. Untuk yang DIC akut sendiri, dia ini berkembang ketika sejumlah besar prokoagulan atau faktor jaringan memasuki sirkulasi pada jangka waktu yang singkat, bisa berjam-jam hingga beberapa hari. Terjadi pada endotoksemia, trauma jaringan yang luas, wanita hamil dengan komplikasi preeklamsi atau terlepasnya jaringan plasenta, dan juga dia ini bisa terjadi karena pada penderita hipotensi atau shock oleh berbagai sebab. Untuk DIC kronik sendiri, jumlah faktor jaringan atau prokoagulan yang terlibat itu lebih kecil sehingga stimulasi lebih kurang kuat, dan dia ini berkembang secara perlahan-lahan. Waktunya bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan dengan manifestasi klinis lebih bersifat trombotik. Nah, DIC kronik sendiri ini sering terjadi pada penyakit kanker, aneurisma aorta, dan penyakit inflamasi kronis. Kepada pasien-pasien dengan penyakit kanker ini, faktor resikonya itu yang penting adalah usia lanjut, laki-laki, kankernya stadium lanjut, dan terjadi nekrosis pada tumornya. Untuk etiologinya sendiri dibagi menjadi dua, berdasarkan klasifikasi dari DIC sendiri. DIC kan tadi ada dua, akut dan kronik. Untuk yang akut ini banyak disebabkan oleh infeksi, keganasan, dan trauma berat. Infeksi contohnya seperti infeksi oleh bakteri, jamur, virus, maupun parasit. Untuk keganasan bisa karena metastase atau keganasan primernya. Untuk trauma berat seperti gigitan ular atau penyakit hati. Untuk DIC kroniknya sendiri bisa disebabkan oleh keganasan, adanya faktor obstetri, adanya penyakit hematologi, adanya penyakit pada vaskular, adanya penyakit kardiovaskular, dan terjadi adanya inflamasi. Untuk patofisiologinya sendiri, patofisiologi dasar DIC ini terjadi karena tiga hal. Yang pertama, aktivasi sistem koagulasi. Yang kedua, depresi antikoagulan. Yang ketiga, defek pada fibrinolisisnya. DIC, nah dari tiga patogenesis ini dia akan mengakibatkan dua akibat. Yang pertama, adanya endapan fibrin yang meluas dalam mikrosirkulasi yang dapat menyebabkan iskemik organ vital tubuh dan terjadinya hemolisis. Yang kedua, dia itu bisa menyebabkan diatesis perdarahan terjadi jika trombosit dan faktor pembekuannya itu mengalami pemborosan dalam pemakaiannya. Untuk gejala klinisnya sendiri, gambaran klinis didominasi oleh perdarahan khususnya dari tempat fungsi vena atau luka baru. Mungkin juga terdapat perdarahan generalisata pada saluran cerna, orofaring, paru, saluran urogenital, dan pada kasus-kasus obstetri, perdarahan vaginanya itu mungkin akan sangat berat. Nah, juga bisa terjadi mikrotrombus, dapat menyebabkan lesi kulit, gagal ginjal, gangren jari-jari tangan atau kaki, atau iskemik cerebral. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan itu ada beberapa, terutama pemeriksaan laboratorium. Nah, pada banyak sindrom akut, darah mungkin gagal membeku karena adanya defisiensi fibrinogen berat.
pemeriksaan yang dapat kita lakukan itu ada dua. Yang pertama pemeriksaan hemostasis, dan yang selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan hapusan darah tepi. Untuk yang pemeriksaan hemostasis darah mungkin nanti akan didapatkan hitung trombosit yang rendah, uji penyaring, titer atau pemeriksaan fibrinogen menunjukkan adanya defisiensi, massa trombin memanjang, produk pemecahan fibrinogen seperti D-dimer dalam kadar yang tinggi ditemukan dalam serum dan urin, PT dan APTT-nya memanjang pada sindrom yang akut. Untuk tata laksana sendiri itu pengobatan terpenting adalah mengobati penyebab yang mendasarinya atau penyakit yang menyertai munculnya DIC ini. Bisa juga diberikan terapi suportif dengan plasma beku segar, dan konsentrasi trombosit diindikasikan pada pasien yang mengalami perdarahan yang berbahaya atau luas. Krioprecipitat menyediakan sumber fibrinogen yang lebih terkonsentrasi dan mungkin diperlukan transfusi eritrosit. Di sini juga bisa digunakan konsentrat antitrombin dan protein C untuk menghambat DIC pada kasus-kasus yang berat, misalnya septikemia atau meningokokus. Selanjutnya untuk agranulositosis. Nah, agranulositosis ini juga bisa disebut sebagai neutropenia. Penurunan jumlah granulosit dalam darah ini dikenal sebagai neutropenia, atau apabila berat disebut agranulositosis. Nah, individu dengan neutropenia ini rentan terhadap infeksi bakteri maupun jamur dan dapat menjadi fatal. Nah, resiko terjadinya infeksi ini akan meningkat apabila jumlah neutrofil ini turun sampai di bawah 500 sel per liter. Etiologinya sendiri di sini ini mekanisme yang mendasari neutropenia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, produksi granulositnya yang berkurang. Penyebab terserinya itu karena kegagalan sumsum tulang, penggantian sumsum tulang yang luas oleh sel, dan kemoterapi untuk terapi kanker. Nah, selain itu, jenis neutropenia sebagian besar disebabkan oleh obat tertentu dan yang lebih jarang lagi oleh sel T sitotoksik, dan sel pembunuh natural atau natural killer cell. Yang kedua, ini diakibatkan oleh kerusakan granulosit yang meningkat. Nah, pada beberapa kasus dipicu oleh obat-obatan atau pada infeksi bakteri, jamur, atau rickettsia yang berat. Selain itu, splenomegali juga dapat menyebabkan pecahnya neutrofil sehingga mempercepat hilangnya dari neutrofil itu sendiri. Gejala klinisnya untuk gejala awal sering berupa rasa tidak enak di badan, menggigil, dan demam. Kemudian terjadi rasa lemah dan lelah yang berlebihan. Pada umumnya akan terjadi ulkus dan nekrosis pada gusi, dasar mulut, mukosa rongga mulut, faring atau tempat-tempat lain dalam rongga mulut yang disebut sebagai angina agranulositik. Nah, akibat penurunan leukosit, lesi-lesi itu sering mengandung massa besar atau lembaran yang mengandung mikroorganisme. Untuk diagnosisnya sendiri, agranulositosis ini dapat dilihat dari pemeriksaan hitung jenis sel darah yang nantinya akan didapatkan jumlah neutrofil di bawah 500 per mililiter. Yang kedua, adanya riwayat penggunaan obat-obatan tertentu. Di sini itu seperti obat antitiroid golongan tionamid dan riwayat kemoterapi. Yang selanjutnya agranulositosis ini dapat disertai dengan adanya infeksi. Tetapi memang sulit untuk menentukan apakah infeksi ini timbul karena manifestasi langsung dari agranulositosisnya atau merupakan faktor pencetus dari terjadinya agranulositosisnya. Untuk tata laksananya sendiri, pada dasarnya tidak ada terapi yang spesifik. Namun di sini pengobatannya ini untuk infeksi dan penghentian obat yang menginduksi adanya agranulositosis ini. Dapat juga diberikan granulocyte colony
stimulating factor. Ini pemberian ini dapat merangsang pembentukan neutrofil oleh sumsum tulang. Seperti itu. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.